Xiaoyan juga memeluk keningnya dan tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang elit di tingkat Dozun. Ekspresi Rinyan di sisi lain seketika berubah dan berkata kepada Xiaoyan untuk jangan mempedulikan orang tua tersebut dan lebih baik mereka segera pergi. Tak lama di sisi lain, Wang Chen segera berkata jika Xiaoyan tidak berani bertarung maka ia harus bersujud 3 kali di hadapannya. Setelah itu barulah permasalahan akan segera berakhir dan mereka boleh pergi. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun segera menghela nafas di hadapan semua orang yang melihatnya. Menyadari Xiaoyan yang akan maju, ekspresi Benian pun seketika berubah dan berteriak agar Xiaoyan jangan gegabah. Xiaoyan pun segera menoleh kemudian berkata agar Lin Mei tetap tenang karena orang yang datang dari Akademi Dangan tidak akan lebih lemah dari orang pavilion musim semi kuning. Setelah itu, Xiaoyan perlahan maju selangkah setelah mengucapkan kata-kata tersebut. Xiaoyan pun mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang tercengang dengan meminta Wang Chen untuk datang menyerang. Melihat hal tersebut, senyum tipis segera terpancar di wajah Wang Guanzunji yang seperti pohon saat ia duduk di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya ada aneh, ia juga memiliki kepercayaan kepada Wang Chen. Kekuatan Wang Chen yang sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Dozong setelah berendam di kolam darah kuno surga. Terlebih saat ini, Wang Chen juga bisa bertarung dengan seorang elit di tingkat Dozong biasa jika ia habis-habisan. Sementara itu, di sisi lain, Jian Zunzi dan Teng Zunzi di samping merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihat hal tersebut. Tatapan mereka menatap ke arah Xiaoyan di arena dengan ekspresi yang aneh. Sementara itu, di sisi lain, Wang Chen menatap ke arah Xiaoyan yang berjalan dengan sepasang mata gelapnya. Xiaoyan akhirnya berhenti tidak jauh di depan Wang Chen yang bersiap dengan belati di tangannya. Xiaoyan pun melepaskan tinju dan doki segera melonjak dari tubuhnya. Bersamaan dengan itu, pedang besar pun segera muncul di tangan Xiaoyan. Di sisi lain, tubuh Wang Chen pun segera bergetar dan ia berubah menjadi kilatan hitam yang melesat ke arah Xiaoyan. Ia segera muncul di belakang punggung Xiaoyan dengan belati di tangannya yang bergerak seperti kilat. Kedua belati pun segera ditusukkan menuju ke titik fatal leher dan bagian belakang jantung Xiaoyan. Namun serangan cepat dari belati tersebut pun berhasil diblokir oleh pedang besar milik Xiaoyan. Wang Chen pun tak tinggal diam kemudian merubah belati menjadi kilatan hitam yang segera menerjang ke arah Xiaoyan. Dengan gelombang angin dari tangan Xiaoyan, kilatan hitam tersebut pun berhasil dihancurkan. Setelah itu, Xiaoyan pun tersenyum meledek kemudian berkata bahwa serangan dari Wang Chen hanya seperti itu saja. Menanggapi hal itu, Wang Chen pun semakin marah kemudian berkata bahwa ini hanyalah pemanasan dan tidak perlu berbicara begitu arogan. Seketika doki yang seperti tinta hitam pekat pun melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah pilar tinta besar telah melesat ke langit. Pada saat ini hanya aura Wang Chen yang sudah dianggap sebagai seorang yang dapat menembus tingkat Dozong. Meskipun masih ada celah yang sangat besar untuk menuju ke Dozong asli, namun hal itu pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ani di puncak kelas Dokuang. Banyak seruan yang dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat dari Wang Chen. Di sisi lain, Xiaoyan jelas mengetahui kekuatan yang dikeluarkan oleh Wang Chen. Ia pun segera mengelutkan kening dan berpikir bahwa orang ini memang ada merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, maka ia tidak tahu seberapa lama akan terus terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat melalui sesuatu selama periode ini. Oleh karena itu, yang terbaik saat ini adalah Xiaoyan mengakhiri pertempuran tersebut sesegera mungkin. Bersamaan dengan pemikiran tersebut, tubuh Wang Chen pun segera melesat ke arah Xiaoyan. Ia pun segera mengeluarkan teknik tarian belati bulat worosi tulang ke arah Xiaoyan. Menyadari Wang Chen yang mengeluarkan teknik semacam keterampilan kelas tinggi, Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik six joint body flowing roller untuk menahan serangan tersebut. Akhirnya, serangan pun segera beradu dengan Xiaoyan yang berhasil memblokir semua serangan beruntun dari Wang Chen. Sementara itu di kursi VIP, senyum di wajah Wang Guanzunji juga seketika berkurang melihat penampilan yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Semakin lama senyumnya pun semakin berkurang hingga berubah menjadi ekspresi suram. Dari akal sehatnya, ia dapat merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan terus meningkat dalam waktu singkat dan hal itu akan mendekati kekuatan dari Wang Chen. Terlebih hingga saat ini, kekuatan Xiaoyan masih terus naik dan kemungkinan akan melebihi kekuatan dari Wang Chen. Sementara itu di sebelahnya, Kang Zhengzi, Wei Zunzi, dan Jian Zunzi secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Semuanya langsung tenggelam dalam pikirannya karena merasakan bahwa orang ini memang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jika ini permasalahannya, sepertinya yang akan menemukan masalah adalah Wang Chen. Beralih ke arena setelah bentrokan yang terakhir, aura kuat yang jauh lebih kuat pun segera melonjak dari Wang Chen. Di sisi lain, Xiaoyan kembali mengeluarkan teknik six joint body flowing roller tahap terakhir yakni six joint fire. Teknik ini merupakan teknik yang pertama kali Xiaoyan gunakan sejak ia menerobos ke tingkat Dozong. Meskipun ia mengalami kesulitan memprediksi kekuatannya, namun ia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan frame splitting tsunami. Ayunan lembut dari pedang besar Xiaoyan menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir seketika berubah. Tang Yi, Mu Qingluan bahkan hingga ke Feng Qinger mengungkapkan kesungguhan di mata mereka
Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Mereka benar-benar terkejut setelah merasakan aura yang menyebar dari tubuh Xiaoyan telah benar-benar mencapai ke tingkat Douzong. Badai besar telah muncul di hati mereka dan membuat mereka bahkan tidak tenang untuk waktu yang cukup lama. Di sisi lain, Lin Yan yang berada di tepi arena juga menatap punggung Xiaoyan dengan penuh rasa terkejut. Lin Yan bergumam bahwa ternyata Xiaoyan telah benar-benar mencapai ke tingkat Douzong. Sementara itu di kursi TIV, ekspresi Wang Quanzunzi seketika menjadi sangat gelap dan dingin. Tatapan sinisnya benar-benar menatap ke arah Xiaoyan dan ia benar-benar merasa salah menilai untuk saat ini. Tentu saja bukan hanya Wang Quanzunzi yang terkejut, melainkan Lei Zunzi, Feng Zunzi, dan Jian Zunzi yang berada di sampingnya. Mereka benar-benar mengungkapkan beberapa keterkejutan hingga ekspresi serius segera melintas di mata mereka. Meskipun seorang Douzong tidak akan menyebabkan mereka seperti itu, namun usia Douzong yang ini hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda, maka orang ini dapat dikatakan sebagai monster atau memiliki latar belakang yang sangat hebat di belakangnya. Sementara itu di arena, Wang Chen benar-benar merasa terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin bocah di hadapannya telah berada di tingkat Douzong. Menyadari hal itu, Wang Chen pun segera menyerang ke arah Xiaoyan dengan teknik keterampilan darah musim semi kuning yang ia miliki. Melihat hal itu, kelompok Tang Yin pun tanpa sadar menghirup udara kemudian berkata bahwa orang ini telah menggunakan keterampilan darah musim semi kuning yang merupakan andalannya. Energi hitam pekat pun seketika berkumpul di hadapan Wang Chen dan ia pun segera mengeluarkan teknik lanjutan, yakni teknik lengan mayat Kusoku Sim semi kuning. Akhirnya serangan pun dilesatkan ke arah Xiaoyan yang juga melesatkan serangan dari pedang besar miliknya. Benturan dahsyat segera terjadi dengan riak yang menyebar ke segala arah. Badai segera tercipta membuat semua orang yang hadir di sana pun seketika merasakan keterkejutan. Tak lama terlihat sebuah sosok yang melesat keluar dari area benturan dengan seteguk darah yang keluar dari tubuhnya. Wang Chen terpental sedum, akhirnya ia pun berhasil menstabilkan diri. Baru saja ia hendak mengeluarkan dokinya, namun ia merasakan rasa nyeri yang terbakar di dalam tubuhnya. Ia pun segera menelusuri dan memeriksa masuk ke dalam tubuhnya dan menemukan ada gumpalan api yang membakar dari dalam. Wang Chen pun seketika terkejut setelah menyadari adanya api giok hijau di dalam tubuhnya. Sementara itu di sisi lain, Wang Quanzunzi pun segera perlahan berdiri kemudian berkata bahwa yang ditampilkan oleh bocah tersebut sangatlah bagus. Zhao benar-benar mampu membuat dirinya terkejut dengan apa yang ia tampilkan. Menanggapi hal itu, mata Xiaoyan seketika menyipit, kemudian ia menangkupkan tangannya ke arah Wang Quanzunzi dan berkata bahwa ia telah memenuhi kesepakatan. Oleh karena itu, maka ia akan segera pergi dari sini. Tepat ketika Xiaoyan berbalik dan melangkah beberapa meter, tiba-tiba suara batuk segera terdengar bersamaan dengan perkataan yang terlontar. Wang Chen yang melihat Xiaoyan pergi segera memintanya untuk berhenti dan menunggu. Xiaoyan pun seketika menghentikan langkahnya kemudian menoleh dengan tatapan dingin ke arah Wang Chen. Xiaoyan segera bertanya kepada Wang Chen apakah ia ingin melanjutkan pertarungan tersebut. Menanggapi hal itu, Wang Chen pun tersenyum puas kemudian berkata ia tidak menduga bahwa Xiaoyan akan benar-benar maju ke kelas Douzong dalam waktu 3 bulan yang singkat. Sepertinya Xiaoyan telah mendapatkan hasil maksimal dari Heaven Mountain Blood Pool. Wang Chen pun segera menyebutkan nama Xiaoyan di depan semua orang, membuat Xiaoyan akhirnya terkejut. Identitas Xiaoyan yang dibongkar oleh Wang Chen. Seketika stadion menjadi gempar karena Xiaoyan memiliki kontak dengan Bin Lightning Pavilion. Banyak orang yang berada di luar arena juga benar-benar terpana dengan berita tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal tersebut yang telah mengalahkan Wang Chen sebenarnya adalah Xiaoyan. Selain itu, hal yang benar-benar membuat mereka merasa sangat tidak percaya adalah bahwa orang ini benar-benar berani datang ke Gunung Petir meskipun bertentangan dengan pavilion petir anyim. Apakah hal ini berarti Xiaoyan menyerahkan diri untuk ditangkap? Sementara itu di sisi lain, Feng Qing'er menatap Xiaoyan kemudian menggelengkan kepala karena tidak menduga bahwa keberanian Xiaoyan telah mencapai tingkat tersebut. Xiaoyan benar-benar berani untuk datang dan tak menghargai pavilion petir angin miliknya. Rasa dingin dan arogansi yang samar segera hadir di dalam hati Feng Qing'er karena ia selalu benar-benar berharap untuk melakukan pertukaran dengan Xiaoyan. Ia sangat ingin mengembalikan reputasi Bin Lightning Pavilion melalui pertukaran tersebut. Sayangnya sampai saat ini ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Biku CPIV, Lei Zunzi dan yang lainnya juga merasa terceman saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian mereka akhirnya pulih dan senyum di wajah mereka pun perlahan ditarik ketika mereka menatap ke arah Xiaoyan. Melihat pemuda di hadapannya, Lei Zunzi juga tentu pernah mendengar nama Xiaoyan. Mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah Bin Lightning Northern Pavilion menjadi keadaan yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Setelah itu, maka Lei Zunzi pun segera melirik arah Fei Tiang dan bertanya apakah sosok pemuda tersebut benar-benar Xiaoyan. Di sisi sebelahnya, Wang Quanzunzi tampak pantat tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya saat ia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunzi.
Ia benar-benar tak menyangka bahwa orang ini adalah Xiaoyan yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Oleh karena itu, permasalahan hari ini pastinya akan menjadi sedikit menyenangkan baginya. Feng Shunqi dan Jian Shunqi di samping juga terkejut karena kehadiran Xiaoyan. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiaoyan. Namun saat ini mereka tidak mengatakan apa-apa karena ini adalah masalah pavilion petir angin dan tidak pantas bagi mereka untuk berkata apapun. Beralih Tete Tian berjubah perak yang buru-buru bangkit ketika ia mendengar pertanyaan dari Lei Zunzi. Pada saat ini wajahnya menjadi sedikit delay karena ia sudah dimarahi oleh Lei Zunzi mengenai permasalahan Xiaoyan. Selain itu, ia juga menderita ejekan dari dua ahli dozum yang ada di sampingnya. Ia benar-benar tak menduga bahwa permasalahan yang telah mereka tersampingkan untuk sementara waktu akhirnya diangkat kembali. Fei Tian pun segera mengepalkan tinjunya, kemudian mengambil 2 langkah ke depan dan matanya yang sangat tajam segera menoleh ke arah Xiaoyan. Fei Tian pun dengan dingin berkata memerintahkan si bocah untuk melepaskan benda yang ada di wajahnya. Di sisi lain, mata Xiaoyan juga menjadi sedikit gelap dan serius di hadapan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berharap untuk dikenali oleh Wang Chen dan mungkin itu karena api surgawi. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu, Wang Chen jelas menyadari bahwa api surgawi dari Xiaoyan memiliki efek menekan pada doki yang ia miliki. Secara alami, ia memiliki kesak mendalam tentang hal itu hingga akhirnya ia pun mengenali Xiaoyan. Xiaoyan pun tak berdaya kemudian menghela nafas dan segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih topeng di wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari kulit segera terjatuh darinya memperlihatkan wajah asli dari Xiaoyan. Karena ia sudah tidak dapat bersembunyi, maka secara alami tidak perlu lagi menyembunyikan wajahnya. Setelah itu, Xiaoyan pun segera berkata apakah kepala pavilion Fei Tian berencana untuk menyerang dirinya lagi. Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika ia melihat wajah Xiaoyan yang telah tertanam dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya seketika bergerak. Guntur pun bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Menanggapi hal itu, ekspresi Xiaoyan seketika berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang. Xiaoyan pun segera mendorong Lin Yan menjauh bersamaan dengan kilatan yang berkedip di kakinya. Baru saja tubuh Xiaoyan hendak melesat, tiba-tiba tubuh Fei Tian pun muncul di belakangnya dengan cara yang seperti hantu. Cakar di tangannya yang tertutup oleh petir dengan keras menembus ke dada Xiaoyan. Namun sangat disayangkan bahwa tidak ada sedikit pun darah yang muncul dari tubuh Xiaoyan. Lei Tian pun seketika bergetar setelah menyadari bahwa itu adalah after image. Dia perlahan berbalik dan matanya dengan dingin menatap ke arah Xiaoyan yang tergantung di tempat lain beberapa puluh meter di atas tanah. Ia pun tersenyum sinis kemudian berkata bahwa sudah beberapa bulan sejak terakhir kali ia melihatnya, namun sekarang kekuatan Xiaoyan telah meningkat. Tidak heran jika saat ini Xiaoyan benar-benar begitu sombong. Menanggapi hal itu, tatapan Xiaoyan pun benar-benar dingin. Kemudian ia berkata bahwa pavilion petir angin hanya biasa-biasa saja. Spesialisasinya adalah para tetua yang menggeretak generasi yang lebih muda dengan menggunakan keunggulan jumlah yang mereka miliki. Mata Xiaoyan pun seketika terangkat saat ia melihat ke arah Lei Zunzi tanpa ekspresi di kursi VIP. Xiaoyan pun segera mengejek dengan berkata jika Lei Zunzi benar-benar merasa bahwa diri yang kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Lin Lining Pavilion, mengapa ia tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan duzun miliknya, Xiaoyan yang kecil pasti tidak akan dapat bertahan dari satu pertukaran. Mengapa ia harus membuat semua permasalahan ini begitu merepotkan? Kata-kata Xiaoyan yang baru saja dilontarkan segera menimbulkan kegemparan di seluruh stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiaoyan telah membenturkan kepalanya kepada sesuatu. Ia benar-benar berani memprovokasi Lei Zunzi untuk saat ini. Namun beberapa individu yang lebih pintar mengeluarkan pujian yang tenang di dalam hati mereka setelah terpana. Setelah kata-kata Xiaoyan tersebut terlontar, Lei Zunzi pun tidak berani menyerang ke arah Xiaoyan secara pribadi hari ini, kecuali ia ingin mendapatkan reputasi sebagai seorang penindas. Menyadari maksud dari perkataan Xiaoyan, Lei Zunzi pun segera menatap ke arahnya, kemudian berkata agar Xiaoyan tidak perlu memainkan trik seperti ini di depan yang mulia ini. Diri yang mulia ini tidak perlu bertindak untuk menangkap seseorang seperti Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera tertawa kemudian berkata bahwa dengan seorang tetua seperti Pavilion Utara tentu saja Lei Zunzi tidak perlu bertindak. Bagaimanapun hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Lin Lining Pavilion. Selain itu, jika kepala Pavilion Utara datang, masih ada kepala Pavilion Barat dan kepala Pavilion Selatan. Mendengar perkataan Xiaoyan, seorang pria besar yang tampak kuat di kursi VIP segera tertawa kemudian berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang penuh duri seperti itu. Pavilion Barat dan Selatan secara alami tidak akan campur tangan dalam permasalahan Pavilion Utara. Lei Jian pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan yang dilontarkan oleh kepala dari Pavilion Barat. Status antara Xiaoyan dengan dirinya benar-benar terlalu berbeda. Oleh karena itu, ia tidak bisa menyerang Xiaoyan sendiri dan mengandalkan para tetua untuk menangkapnya. Namun karena pavilion lain tidak ingin ikut campur, maka ia tidak memiliki tetua untuk menangkap Xiaoyan. Jika ia benar-benar bertindak sendiri ketika orang lain tidak bertindak, maka ia akan berakhir dengan reputasi sebagai seorang penindas yang lemah.
Lei Tian pun benar-benar sangat kebingungan dengan keputusan antara menyerang atau tidak. Setelah cukup lama, akhirnya Lei Tian pun berhasil mengambil keputusan di dalam hatinya dan seketika kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan daya tarik aura menakutkan ini, lapisan awan di langit pun seketika mengeluarkan gemuruh. Petir perak berkedip di dalamnya saat guntur terdengar. Mata Xiaoyan seketika tenggelam saat melihat adegan tersebut. Ia tidak menyangka bahwa orang tua ini benar-benar bersedia berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerang Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Lin Yan pun buru-buru berteriak meminta Xiaoyan untuk lari. Xiaoyan pun tanpa daya menggelengkan kepala mengingat ini adalah markas pavilion petir angin. Oleh karena itu maka akan sulit baginya untuk melarikan diri dengan sangat mudah. Akhirnya tatapan mata Xiaoyan pun segera terangkat dari kursi VIP menuju ke arah Teng Xunzi. Xiaoyan berpikir apakah orang ini benar-benar dapat dipercaya seperti yang disebutkan oleh gurunya. Akhirnya Xiaoyan pun segera menarik nafas dalam-dalam kemudian menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Xunzi dan berkata ia berharap Feng Xunzi mau melihat sesuatu dari Xiaoyan. Seketika Feng Xunzi pun terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengannya. Ia pun segera tersenyum dan berkata bahwa permasalahan hari ini adalah antara Xiaoyan dengan Lin Lighting Pavilion. Oleh karena itu, sepertinya permasalahan kali ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak akan menyinggung pavilion petir angin hanya untuk Xiaoyan yang baru saja pertama kali bertemu. Menanggapi perkataan tersebut, Xiaoyan pun tersenyum, kemudian ia melepaskan cincin hitam bunuh yang ditinggalkan oleh Yang Lao di jarinya. Setelah itu, ia melemparkannya ke arah Teng Xunzi. Jika Feng Xunzi memang seperti yang dijelaskan oleh Yang Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, maka tindakan Teng Xunzi selanjutnya akan membuktikan sesuatu. Feng Xunzi pun mengerutkan alisnya dan melihat benda hitam pekat yang terbang di atasnya. Ia segera meraih benda itu dengan tangannya, kemudian ia pun perlahan membuka tangannya. Sebuah cincin hitam gelap yang sangat familiar tergeletak di dalam tangannya. Senyum tipis di wajah Feng Xunzi pun perlahan menekan saat matanya menatap cincin tersebut. Pada saat yang sama tampaknya seluruh stadion pun telah berhenti pada keheningan. Saat ini tubuh Feng Xunzi tampak berubah menjadi patung dengan mata yang menatap ke arah cincin. Dengan seksama kekuatan spiritual yang dalam pun segera memasuki ke dalam cincin hitam. Badai yang menakutkan bersiul dan berbentuk di atas kepala dari Feng Xunzi. Meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun semua orang tahu bahwa Feng Xunzi saat ini merasakan kegelisahan di hatinya yang tidak bisa disembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Xunzi pun berangsur-angsur rileks di depan banyak tatapan terpana yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya memegang cincin itu erat-erat saat ia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya perlahan-lahan tertutup dan suara lembut segera keluar yang berkata bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh bocah ini. Bersamaan dengan kata-kata tersebut terlontar, semua lingkungan pun menjadi benar-benar diam. Ekspresi di wajah orang yang tak terhitung jumlahnya seketika membeku pada saat ini. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada saat ini. Namun bobot dari kata-kata Feng Xunzi tampak sangat jelas di tempat tersebut. Sementara itu di tepi arena, Buking Luan juga melebarkan mulut kecilnya saat dia melihat ke tempat Feng Xunzi berada. Ia belum pernah melihat Feng Xunzi yang bebas mengalami emosi seperti saat seperti ini selama bertahun-tahun. Ia jelas mengerti apa arti dari kata-kata yang diucapkan oleh Feng Xunzi barusan. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh pavilion petir angin. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak takut dengan pavilion petir angin, implikasi dari kedua vaksin besar yang berperan ini akan benar-benar sedikit menakutkan. Pada saat ini, bahkan ia tanpa sadar merasakan sedikit rasa cemburu. Ia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan oleh Xiaoyan kepadanya di pegunungan mata surga bahwa Xiaoyan adalah seorang murid dari seorang teman lama Feng Xunzi. Ia pun bertanya-tanya siapakah teman lama dari gurunya yang mampu membuat Feng Xunzi mengambil keputusan yang mungkin akan menjadi permusuhan dengan Lin Lighting Pavilion. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan mengalami perasaan senang, agak bingung dan terkejut yang bercampur menjadi satu di dalam hatinya. Suasana hening pun terus berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya Lei Xunzi di kursi VIP pun mulai berbicara. Ia menoleh dan matanya yang berisi kilatan petir terpunci kepada Feng Xunzi sambil berkata apa yang dimaksud oleh Feng Xunzi. Tak lama Jian Xunzi yang juga tercengang segera berkata kepada Feng Xunzi bahwa mereka bisa mendiskusikan hal ini dengan baik. Sementara itu Feng Xunzi yang matanya telah tertutup akhirnya segera membuka matanya. Emosi benar-benar tersembunyi jauh di dalam hatinya dan tidak ada satu kata pun yang terucap. Pandangannya pun seketika menatap lurus ke arah di mana Xiaoyan berada. Setelah itu, ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apa hubungan yang mereka miliki. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam saat ia melihat wajah tua Feng Xunzi. Semua fluktuasi emosional dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yang Lao memang benar. Xiaoyan yang berdiri tegak di udara seketika memberi hormat dan membungkuk menangkupkan tangannya ke arah Feng Xunzi. Suara dengan penuh kebanggaan segera terlontar dari mulut Xiaoyan dengan bertanda bahwa mereka adalah guru dan murid.
Feng Xunzi pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya tubuhnya menghilang dan seketika muncul di hadapan Xiaoyan. Ia dengan lembut berkata bahwa ini adalah jawaban yang paling ia dengar. Namun Xiaoyan masih perlu menunjukkan bukti bahwa ia adalah murid dari Yao Lao. Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengulurkan tangannya dan menunjuk ke segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan api kecil putih pekat dengan cepat muncul di ujung jari Xiaoyan. Mata Feng Xunzi pun seketika terkejut saat melihat api putih tersebut adalah api dingin tulan. Ia tidak asing dengan nyala api yang pernah menyelamatkan dirinya saat ia dalam kondisi kritis. Kemungkinan jika api ini tidak ada, maka Feng Xunzi saat ini juga tidak akan ada. Feng Xunzi secara alami menyadari transfer api surgawi. Selain itu, dengan penglihatannya, ia samar-samar bisa merasakan perasaan yang sangat samar tapi atrap yang meluas jauh di dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiaoyan. Oleh karena itu, ia mengerti bahwa bonciling flame ini seharusnya menjadi sesuatu yang secara sukarela disimpan oleh teman lamanya di tubuh Xiaoyan daripada sesuatu yang diambil melalui tipu daya. Oleh karena itu, dengan menunjukkan api putih tersebut, maka ini adalah bukti kuat yang bisa membuktikan hubungan antara Xiaoyan dan Yao Lao adalah sebagai guru dan murid. Feng Xunzi pun perlahan mengangkat kepalanya sambil menghirup udara. Suara serat seketika terdengar saat ia bergumam bahwa Yao Lao telah membuatnya kesulitan untuk menemukan dirinya selama ini. Xiaoyan pun terdiam saat mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Xunzi. Nampaknya teman baik ini yang telah dibicarakan oleh gurunya telah terus mencarinya sejak lama selama bertahun-tahun. Seseorang tidak akan hidup sia-sia jika memiliki teman yang begitu baik seperti Feng Xunzi. Meskipun gurunya telah salah tentang Hanteng saat itu, setidaknya ia telah memilih seorang yang tepat sebagai teman baik. Setelah itu, saat Xiaoyan hendak memanggil nama Feng Xunzi, ia pun segera melambaikan tangannya dan tertawa pelan. Ia segera berkata karena Xiaoyan adalah muridnya, maka jangan panggil Feng Xunzi dengan sebutan itu. Ia berkata bahwa Xiaoyan dapat memanggil namanya dengan sebutan Feng Xian. Ia lanjut berkata bahwa ia tidak akan berbicara tentang hubungannya dengan Yao Lao secara rinci. Jika Xiaoyan tidak keberatan, maka Xiaoyan juga dapat menanggap Feng Xian sebagai gurunya di masa depan. Dengan status yang dimiliki oleh Feng Xunzi di dataran tengah, ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya guru. Namun ia baru menerima Mu Qingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Hal itu dikarenakan hubungan yang ia miliki dengan klan dari Mu Qingluan. Ini adalah pertama kalinya ia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Menanggapi perkataan dari Feng Xunzi, Xiaoyan pun segera menakupkan tangannya kemudian memberi hormat dan berkata bahwa murid dari seorang teman menyapa Feng Xunzi. Feng Xunzi pun tertawa terbahak-bahak dan mengangguk kemudian berkata agar Xiaoyan menyerahkan permasalahan hari ini kepadanya. Setelah mengatakan lanan tersebut, ia pun segera berbalik dan tatapannya tertuju kepada wajah dingin Lei Zunji. Ia pun segera tersenyum kemudian berkata bahwa ia bisa mengalah kepada Lei Zunji mengenai hal apapun setelah hari ini. Namun pavilion petir angin tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Menanggapi hari itu, Lei Zunji pun segera berkata bahwa ini adalah permasalahan antara Wirna Ingin Pavilion dengan Xiaoyan. Jika Feng Xunzi bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan itu akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion milik mereka. Feng Xunzi pun segera menjawab dengan penuh ketegasan jika sesuatu terjadi kepadanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang di antara dua pavilion. Mendengar hal tersebut, Lei Zunzi pun seketika mengerutkan keningnya. Ia jelas menyadari bahwa Feng Xunzi adalah orang yang terkenal paling lama di antara 4 pavilion. Selain itu, kekuatannya juga menjadi yang terbesar di antara 4 dozun yang ada. Bahkan Lei Zunzi secara pribadi sedikit takut kepada Feng Xunzi. Implikasi perang antara kedua pavilion itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunzi, ia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Setelah itu, ia pun bertanya hubungan apa yang dimiliki oleh orang ini dengan Feng Xunzi. Mengapa Feng Xunzi melindunginya dengan segenap kemampuannya? Secara alami, pertanyaan ini adalah sesuatu yang ingin semua orang ketahui dari Feng Xunzi. Setelah itu, ia pun menjelaskan kepada Feng Xunzi bahwa Xiaoyan telah diam-diam mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin. Selain itu, bahkan Xiaoyan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusif 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan, bagaimana Wirna Pavilion miliknya akan melakukan sesuatu di masa depan? Menanggapi hal itu, Feng Xunzi pun hanya terdiam tanpa ekspresi hingga akhirnya Xiaoyan pun berbicara. Ia berkata bahwa perkataan dari Lei Zunzi terlalu sewenang-wenang. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang Xiaoyan temukan di luar dari dataran tengah. Asal-usulnya dari luar dan bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia diam-diam mempelajarinya. Jika itu permasalahannya, apakah itu tidak berarti bahwa siapapun yang mempraktikkan keterampilan Do itu semuanya akan mencari kematian mereka sendiri? Tubuh ilusi 3000 petir telah diambil kembali oleh kepala pavilion utara. Tentunya Lei Zunji juga telah menyadari permasalahan tersebut. Lei Zunji pun tidak menanggapi perkataan dari Xiaoyan karena saat ini orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Xunzi.
Jika ia ingin melindungi Xiaoyan, kemungkinan masalah hari ini akan berubah menjadi besar. Tak lama setelah itu, Lei Xunzi pun segera menghela nafas kemudian berkata bahwa permasalahan ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan dengan Din Laiming Pavilion. Karena memandang Feng Xunzi, maka masalah hari ini akan diserahkan kepada Tei Tian. Terlepas dari siapapun pemenangnya di antara mereka, masalah hari ini akan berakhir. Dalam permasalahan ini, kedua head dojul dari kedua belah pihak tidak akan campur tangan. Menanggapi hal itu, Feng Xunzi pun segera menggelengkan kepalanya kemudian melirik ke arah Fei Tian. Ia pun segera berkata bahwa ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dengan Xiaoyan. Menindas yang lemah di generasi yang lebih muda bukanlah sesuatu reputasi yang baik. Wajah Lei Xunzi pun seketika tenggelam setelah ia ditolak oleh Feng Xunzi. Dia berkata jika begitu permasalahannya, apa yang akan dilakukan oleh Feng Xunzi? Apakah ia ingin pavilion petirani miliknya melakukan sesuatu seperti membiarkan Xiaoyan pergi? Menanggapi hal tersebut, Yan Zhenzi pun segera menengahi mereka dengan berkata bahwa mereka semua dapat berbicara baik-baik. Mengapa mereka tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk berhadapan dengan Xiaoyan? Lei Xunzi pun seketika menyipipkan matanya kemudian bertanya apakah Yan Zhenzi bermaksud membuat King bertarung dengan Xiaoyan. Yan Zhenzi pun tersenyum kemudian mengangguk dan matanya segera menatap ke arah Teng King. Ia berkata bahwa gadis kecil ini juga bukan orang yang biasa. Lei Xunzi tidak perlu menyembunyikan apapun dari kekuatan gadis tersebut. Lei Xunzi pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk kemudian tatapannya beralih ke arah Feng Xunzi. Ia pun segera berbicara karena Feng Xunzi berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, maka ia akan membuat Feng King bertarung dengan Xiaoyan. Jika Xiaoyan dikalahkan, maka ia harus berjanji tidak menggunakan gerakan 3000 kilat di masa depan. Jika King kalah, dendam di antara Xiaoyan dan Din Laiming Pavilion akan diselesaikan. Tentu saja, persyaratan untuk pertukaran kali ini adalah larangan untuk menggunakan kekuatan spiritual milik orang lain. Feng Xunzi ragu-ragu sejenak ketika mendengar perkataan tersebut. Ia juga menyadari bahwa Feng King bukanlah orang biasa. Sepertinya bahkan King Luan bukan tandingannya di antara mereka yang hadir dari generasi yang sama. Namun situasi ini adalah batas yang bersedia diberikan oleh Din Laiming Pavilion. Jika ini gagal, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa untuk didiskusikan. Sementara itu, di sisi lain, Feng King pun di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya, kemudian ia pun memasuki panggung. Batanya yang cantik segera beralih ke arah Xiaoyan dengan suara dingin yang jernih membawa perangkuhan saat perlahan berbicara. Ia memperkenalkan diri bahwa ia bernama Feng King dari Din Laiming Pavilion. Ia segera bertanya apakah Xiaoyan berani menerima tantangan tersebut. Mata Xiaoyan pun segera berhenti di arah tubuh Feng King dan Xiaoyan seketika menyadari permasalahan yang dihadapi oleh Feng Xunzi. Terlebih lagi Xiaoyan adalah murid Yao Lao dan tidak mungkin baginya membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lamanya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia akan menerima tantangannya. Feng Xunzi sedikit terkejut saat melihat Xiaoyan mengatakan hal tersebut. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Ia tidak tahu bagaimana Xiaoyan telah diterima sebagai murid oleh Yao Zhongzi. Namun paling tidak keberanian ini cukup untuk membuat orang lain memandangnya dengan lebih baik. Feng Xunzi pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan ia samar-samar bisa merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun ia sedikit kecewa karena ria spiritual ini bukan milik Yao Lao. Ia pun meminta Xiaoyan untuk berhati-hati kemudian berkata jika ia menebak dengan benar kekuatan wanita ini seharusnya sudah naik ke kelas Dozong. Terlebih lagi dengan kekuatan bertarung tanpatannya, kekuatannya jauh melebihi kekuatan Dozong biasa. Jika Xiaoyan merasa ia bukan tandingnya, maka Xiaoyan tidak perlu repot-repot untuk bentrok dengannya. Bakat Feng King memang memiliki kedudukan tertinggi di antara generasi muda yang dia temui selama bertahun-tahun. Bahkan King Luan pun memiliki kesenjangan yang cukup banyak dengan Feng King. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah mendengar avatar yang disebutkan oleh Feng Xunzi. Xiaoyan pun dengan lembut menghirup udara kemudian mengepalkan tangannya dan seketika pedang besar miliknya pun segera muncul. Sementara itu di sisi lain saat ini Fei Tian benar-benar terlihat sangat marah. Menyadari hal tersebut, Lei Xunzi pun segera berkata agar Fei Tian tidak perlu khawatir. Tatapan sinis seketika melintas di mata Lei Xunzi ketika ia melirik Teng King yang menghadap ke arah Xiaoyan. Setelah itu Lei Xunzi pun berkata ia telah menginstruksikan King bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan yang kuat jika ia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke tingkat Dozong, namun ia tidak dapat menggunakan kekuatan dari tubuh spiritual yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, saat ini sepertinya ia bukanlah tandingan dari Feng King. Fei Tian pun sedikit mengangguk, kemudian senyum sinis segera muncul di wajahnya. Sementara itu di arena, Feng King segera berkata berdasarkan pengetahuannya, tampaknya Xiaoyan adalah seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi bagi dirinya. Dengan kata lain, hal ini dapat disebut dengan Xiaoyan menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak dengan cara yang arogan. Hari ini, bagaimanapun cara Xiaoyan melindungi dirinya, hal itu tidak akan berguna.
Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum sinis kemudian berkata tidak terduga bahwa Feng Qing'er adalah wanita yang berisik. Jika itu permasalahannya, maka Xiaoyan juga akan mengatakan hal yang sebenarnya. Jika Qing'er tidak memiliki Winliming Pavilion atau latar belakang lainnya, menjadi dominasi eksklusif pria lain mungkin merupakan pilihan terbaik bagi Qing'er dengan penampilan cantiknya. Rasa dingin perlahan muncul di wajah Qing'er setelah ia mendengar ledekan yang menyakitkan dari Xiaoyan. Seketika aura agung yang tidak kalah dengan Xiaoyan pun segera meledak dan suara gemuruh guntur seperti gunung berapi segera meletus. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa ia menunggu Qing'er untuk menyerang. Feng Qing'er pun memejamkan matanya sebelum akhirnya sesaat kemudian ia membuka kedua matanya. Pada saat ini matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang begitu aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat pun segera memuncak keluar dari dalam hatinya. Badai petir angin pun segera melonjak dengan kekuatan hisap yang liar dan panas yang terpancar. Xiaoyan seketika terkejut setelah menyadari bahwa doki yang dikeluarkan adalah doki angin petir. Kelincahan angin dan kekuatan petir jika digabungkan maka tidak akan dapat dibandingkan dengan doki biasa. Hal ini dapat dikatakan mirip dengan doki Xiaoyan yang bercampur dengan keberadaan api surgawi. Saat pemikiran Xiaoyan terlintas, tiba-tiba kain berwarna-warni melesat seperti anak panah menuju ke arah Xiaoyan. Kain yang dilapisi dengan cahaya petir melaju dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, serangan itu pun segera muncul di hadapan Xiaoyan. Segeri tangan Xiaoyan seketika berubah dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Energi kilat keras segera berhantaman dengan ruang yang terdistorsi. Hal tersebut membuat serangan petir meleset hingga akhirnya melewati bahu Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesat ke arah lain menghindari serangan yang seketika menuju kembali ke arah Xiaoyan. Ati Hyok pun segera meloncat dari tangan Xiaoyan, kemudian ia pun segera menggapai Kahim yang melesat ke arahnya. Ledakan pun seketika terjadi saat tangan Xiaoyan dengan akurat meraih kain berwarna-warni yang tertembak. Dengan nyala api yang melapisi tangan Xiaoyan, doki yang kuat pun dengan cepat dipanggang menjadi ketiadahan. Xiaoyan pun segera menarik kain dengan kuat hingga akhirnya kain pun robek dan Feng Qing'er sedikit mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan dirinya, ia pun segera mengeluarkan teknik dominasi Phoenix berwarna-warni. Dengan segera, kain berwarna-warni yang dipenuhi dengan aura petir pun segera melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah. Menatapi serangan tersebut, Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik Six Dolin Body Flowing Ruler untuk membuat taneng. Seketika Taimim menghantam perisai pedang besar milik Xiaoyan pun berhamburan ke segala arah. Unyah dari hal tersebut, Qing'er pun segera mengeluarkan teknik pengorbanan angin petir. Kain yang berhamburan ke segala arah segera menyatu menjadi membentuk seekor burung Phoenix. Setelah itu, Qing'er pun mengeluarkan setetes darah yang langsung dilemparkan ke arah Phoenix. Akhirnya tanah tersebut pun mendarat di tubuh Phoenix dan seketika sebuah kekuatan hidup pun segera terbentuk di tubuh si Phoenix. Qing'er lanjut mengeluarkan teknik jari pembunuh angin yang seketika membuat kekuatan berkumpul di burung Phoenix. Ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa satu jari ini akan mampu merenggut nyawa Xiaoyan. Di sisi lain, Teng Xinzi pun seketika terkejut karena menyadari bahwa teknik jari pembunuh angin ini adalah salah satu teknik do paling mematikan di pavilion petir Ami. Sementara itu di arena, Qing'er pun segera melesatkan Phoenix menjadi bentuk cahaya yang menembak ke arah Xiaoyan. Kecepatan cahaya yang sangat menakutkan tampak telah menembus tubuhan. Dalam sekejap, cahaya tersebut pun menabrak pertahanan bayangan dari pedang besar milik Xiaoyan. Banyak suara kekhawatiran seketika terdengar dari sekitar arena ketika mereka melihat pertahanan bayangan yang dibuat Xiaoyan telah runtuh. Namun baru saja kekhawatiran mereka terlontar, tiba-tiba teratai api hijau giok yang indah dengan tenang muncul dari pertahanan yang runtuh. Teratai api hijau giok perlahan mekar seperti teratai halus. Sebuah cahaya fluoresen berlama-lama di atasnya memberikan keindahan yang menggetarkan jiwa. Namun di bawah kecantikan yang mengejutkan ini menyembunyikan kekuatan yang sangat merusak, liar, dan kejam. Sinar cahaya yang lebih besar pun melesat tepat ketika teratai api bermekaran. Seketika cahaya pun bertabrakan keras dengan pusat letus api di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan seperti meteorit pada saat ini. Namun tabrakan di luar dugaan karena tidak menimbulkan suara yang keras. Sinar cahaya yang intens dan lampu hijau giok terjerat satu sama lain. Teratai api perlahan berputar dengan cahaya hijau gioknya yang membuat ia terlihat seperti kristal berwarna hijau. Terlepas dari seberapa kuatnya sinar cahaya tersebut, ia mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahaya berangsur-angsur menjadi redup sementara keduanya saling mengikis. Riak energi pun berlangsung sekitar 2 menit lebih sebelum secara bertahap melemah dan cahaya pun meredup hingga akhirnya menghilang. Bersamaan dengan cahaya yang menghilang, lotus api hijau giok masih terus berputar dengan kecepatan yang stabil. Secara alami, pemenang terakhir antara dua keterampilan do yang menakutkan ini adalah lotus api yang tidak diketahui. Pada saat ini banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang berada di sana tentu sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin Wind Lightning Pavilion. Namun mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah digunakan oleh Feng Qing'er, hal itu masih dapat diblokir oleh lotus api milik Xiaoyan.